يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Di tahun yang lalu, di penghujung Ramadan dan juga setelah bulan Ramadan, kita minta berulang kali agar kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Dan beberapa hari yang lalu di bulan Sya'ban, banyak di antara kita yang minta, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ini ke bulan Ramadan. Dan benar, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar dipertemukan oleh Allah, diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan. Dan ini memang semata-mata kuasa Allah. Tidak ada kuasa lain. Ada di antara kita beberapa kawan atau bahkan banyak kawan, sahabat, famili, keluarga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Dan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita ini dan itu, kita dipertemukan oleh Allah semata-mata karena kekuasaan Allah, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau persoalan sehat, banyak orang yang lebih sehat dari kita tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau persoalan umur, banyak yang lebih muda daripada kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan persoalan kekayaan, bukan persoalan jabatan, dan juga bukan persoalan kesehatan, bukan juga persoalan kekuatan, bukan juga persoalan usia, tapi semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada sikap ucapan yang patut kita ucapkan kecuali kita bersyukur dan benar mengakui ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Janji Allah benar. Ud'auni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Bahkan sebenarnya banyak kebutuhan kita yang kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah sudah berikan. Kalau segala sesuatu nunggu kita minta, maka tentu kita mungkin sangat kesulitan. Justru yang lebih banyak adalah anugerah-anugerah Allah yang kita tidak minta, Allah sudah kasih. Itulah maha rahmannya, maha rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu, di antara tujuan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa, yang pertama itu adalah agar kita la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di antara manusia itu aneh, tidak patuh kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah. Di zaman dahulu dan mungkin sampai sekarang, para nabi, para rasul ngajak agar menyembah kepada Allah, tapi ternyata banyak manusia yang justru menyembah selain Allah, yang dikenal sebagai orang-orang musyrik. Dan kemungkinan sampai sekarang masih banyak orang tidak mau menyembah Allah, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, padahal Allah yang telah menciptakannya,
Allah yang telah memberikan rezeki. Itulah di antara keanehan manusia. Karena itu bulan Ramadan menyadarkan kita semuanya, tidak ada sebenarnya alternatif bagi kita kecuali kita tunduk dan patuh kepada Allah. Manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling tinggi, maka tidak layak tunduk kepada selain Allah. Kalau ada manusia tunduk kepada jin, maka jin itu lebih rendah daripada manusia. Kalau ada manusia itu yang tunduk kepada batu, maka batu itu apalagi lebih rendah daripada manusia. Kalau ada manusia yang tunduk kepada binatang, maka binatang itu jauh lebih rendah daripada manusia. Kalau ada manusia yang tunduk kepada bulan, matahari, maka bulan dan matahari itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Termasuk juga kalau ada yang tunduk dan patuh kepada harta benda, maka harta benda itu sesungguhnya Allah kasih untuk manusia, bukan untuk disembah, bukan untuk dipuja, bukan untuk diturutin apa saja kemauannya, tapi justru hendaknya itu digunakan sebagai fasilitas untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan mengajarkan kita agar kita betul-betul bertakwa, bertauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang kita patuhi, tidak ada yang kita taati kecuali Allah. Dan karena itu kita berpuasa. Berpuasa betul-betul karena Allah. Kalau kita berpuasa itu karena selain Allah, maka tentu selain Allah mudah kita tipu. Tapi kita tidak ada yang pura-pura berpuasa. Betul-betul kita beribadah, berpuasa semata-mata karena kita merasa dilihat oleh Allah. Dan kita merasa berpuasa itu adalah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan puasa itu agar kita bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian sempurnakan bilangannya, berpuasa sungguh-sungguh. Kemungkinan 29 atau 30 hari. Begitu puasa yang ada di dalam bulan Qamariyah, di bulan Ramadan, maka hendaknya sempurnakan dan hendaknya engkau agungkan Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Allah sudah kasih nikmat yang banyak kepada manusia, tapi memang iya sedikit ternyata manusia itu yang bersyukur. Manusia itu selalu punya sifat kurang. Padahal sudah tidak bisa lagi menghitung berapa karunia yang diberikan oleh Allah. Kita tidak bisa lagi menghitung berapa makan yang sudah kita rasakan. Kita tidak bisa lagi menghitung berapa minum yang kita sudah teguk. Tidak bisa menghitung lagi. Kita tidak bisa lagi menghitung berapa oksigen yang Allah berikan kepada kita. Tidak bisa menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak bisa. Tapi sayang, qalilan ma tashkurun. Sedikit kalian itu bersyukur. Maka di bulan Ramadan kita diingatkan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iya, insyaallah kita bersyukur kepada Allah. Berjumpa dengan bulan Ramadan dan saat kita berbuka, Masya Allah betapa nikmatnya karunia Allah. Pasti kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita tidak diberikan makan oleh Allah 24 jam saja bagaimana? Kita puasa itu kan tidak 24 jam, hanya sekitar 12 jam. Dan itu kita merasakan betapa kalau nggak makan. Maka betapa andaikan Allah nggak kasih kita makan. Dan Allah nggak kasih kita makan itu tidak harus makanannya tidak ada. Bisa saja makanannya ada, tapi kita nggak bisa makan. Mulut kita tidak bisa makan. Atau karena faktor-faktor yang lainnya. Nah, kita diperlihatkan oleh Allah betapa nikmatnya air putih yang kita minum saat kita berbuka. Dan itu hanya pelajaran saja dari Allah. Kenapa? Karena kita tidak diperintahkan untuk berpuasa itu 24 jam. Cukup sampai maghrib, lalu berbukalah, makanlah. Untuk apa? Artinya jangan sampai kita itu mengikuti hawa nafsu. Karena manusia ini ternyata makannya nggak banyak sebenarnya. Buktinya kita nggak makan nggak ada masalah.
Dan itu tidak ada orang itu yang tidak makan karena puasa lalu kemudian pingsan, lalu kemudian meninggal dunia atau sakit, hampir nggak ada. Tapi ternyata manusia itu kalau mengikuti hawa nafsu nggak terhitung lagi, seakan-akan semua mau dimakan. Dan itulah bukti di antara hari sekarang betapa ada orang itu yang korupsi kok sampai triliunan. Itu dipakai untuk apa? Padahal itu pasti berlebihan. Karena yang dimakan itu nggak banyak, baju yang dipakai pun nggak banyak, tempat tinggal yang ditempati juga nggak banyak, kendaraan kalau punya 10 pasti yang dipakai juga hanya 1. Tapi kalau nafsu diikutkan maka tidak terkendalikan, dan ujungnya makan dan minum itu bukan menyehatkan, makan dan minum itu bukan menyelamatkan, makan dan minum itu bukan membahagiakan, tapi justru menjerumuskan. Dan betapa banyak orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan karena banyak makan, dan betapa banyak orang yang terjerumus dalam kehinaan karena ternyata berlomba-lomba dan tenggelam dalam kekayaan. Termasuk betapa banyak orang yang akhirnya jatuh sangat rendah karena mengejar jabatan gila-gilaan. Itulah maka Allah mengajarkan batasi, batasi, batasi. Makan dan minum yang dibutuhkan oleh manusia sesungguhnya tidak terlalu banyak, dan segeralah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bersyukur itu tidak harus menunggu nanti kalau sudah kaya. Untuk bersyukur itu Allah mengajarkan tidak harus ketika ada makanan mewah, tapi untuk bersyukur itu cukup awali dengan adanya air putih, maka bersyukur. Itulah maka disebutkan man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan nikmat yang besar. Karena itu anak-anakku sekalian, para pemuda, para pelajar, jangan bersyukur nunggu nanti kalau sudah kaya. Jangan bersyukur nanti nunggu kalau sudah jadi pejabat. Mulai dari awal ketika masih anak-anak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah terus tambah, terus tambah, terus tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka niscaya akan aku tambah nikmat itu. Jadi rezeki itu rumusnya ditambah oleh Allah kalau kita bersyukur. Tapi kalau tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Mungkin bertambah kekayaan, tapi justru jatuh harkat dan martabat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa tub 'alaihi innahu at-tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والله سبحانه وتعالى يحب المتقين. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ada satu lagi tujuan kita diperintahkan oleh Allah berpuasa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hamba bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang minta kepadaku ketika dia minta kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka itu memenuhi panggilanku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka itu beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka itu hidup lurus, agar mereka itu hidup dalam kondisi kebenaran, tidak melenceng, berada di siratal mustaqim. Artinya apa? Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa itu agar hidup kita lurus. Dan di antara ciri orang yang hidupnya lurus itu adalah memenuhi kewajiban, lalu kemudian silakanlah ngambil hak. Banyak orang itu yang minta kepada Allah, tapi sayang dipanggil oleh Allah nggak datang. Minta rezeki kepada Allah,
tapi justru Allah dijauhi. Banyak orang yang beralasan, kenapa tidak sholat? Saya sedang mencari rezeki. Padahal Allah yang memberi rezeki. Allah ngundang. Bagaimana kita mencari rezeki tapi mengabaikan dan menjauhi Allah yang memberi rezeki? Bagaimana kita minta kepada Allah tapi kita tidak memenuhi panggilannya? Itulah orang yang tidak lurus jalannya. Orang yang lurus adalah orang termasuk anak-anak penuhi kewajiban, maka insya Allah akan dapat hak. Memang hari ini banyak orang yang nuntut hak tetapi tidak memenuhi kewajiban. Itu tidak lurus. Kita dalam berpuasa, kita diajarkan puasa, maka kita akan mendapatkan nikmat berbuka. Puasa sebulan penuh, maka kita nanti akan mendapatkan hari raya. Itu keniscayaan. Yang tidak berpuasa pasti seumur-umur tidak pernah bisa merasakan bagaimana nikmatnya buka puasa. Yang tidak berpuasa maka tidak mungkin dia akan mendapatkan kenikmatan hari raya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu